Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Asmara Dahana. Dalam seri ke-159 ini dengan para pemain Margaret sebagai Kensiwi Naraswari, Nanang sebagai Coro Kawitan, Jumali sebagai Gunawoso, Billy Burhan sebagai Pangeran Yoso Hadiningrat, dan pengantar cerita Asdi Suhastra. Coro Kawitan menghunus pedangnya ke sana kemari dengan gencar. Dia tidak peduli dengan apa yang baru dialaminya. Melihat serangan yang membabi buta itu, Kensiwi Naraswari hanya menghela napas saja sambil menghindar dengan mudah. Ayo, serang aku seperti tadi perempuan Sunda. Jangan bisa maunya berkelit ke sana kemari saja. Apakah kau tidak malu? Seandainya bisa merobohkanmu? Banyak mulut. Kali ini aku tidak mungkin kau robohkan. Sekarang aku sudah mempersiapkan semuanya. Oh, rupanya aku memang tidak perlu memberimu peluang lagi. Bersiaplah untuk menerima kekalahan dan menanggung malu akibat kebodohanmu. Ini, ayo, mana sesumbarmu tadi? Cuma itukah kesombongan yang bisa kau pamerkan, ha? Kesombonganmu ternyata tidak lebih dari seonggok tai kerbau. Kau lihat pedangku ini. Sebentar lagi benda ini akan kubenamkan di perutmu ini. Jangan. Dasar manusia pengecut. Belum apa-apa wajahmu sudah pucat dan mengeliat seperti cacing tanah. Kalau mau menjadi manusia sombong, seharusnya kau tidak sepengecut ini, Tuan Prajurit. Tapi jangan kau pikir aku main-main. Aku benar-benar serius untuk membunuhmu. Bersiaplah menerima kematianmu, prajurit bodoh. Tunggu dulu, Nona Kensiwi. Aku minta kau membebaskannya. Dia sudah tidak berdaya. Tenanglah Tuan Gunawoso. Kau tidak perlu khawatir dengan prajuritmu yang satu ini. Sekalipun dia sekarang sudah tidak berdaya, tapi akal liciknya masih bekerja. Kalau ku bebaskan, bukan mustahil dia akan melakukan perbuatan curangnya. Tetapi... Sudahlah, serahkan saja semuanya padaku. Apapun yang akan kulakukan terhadap anak buahmu ini, kau tidak perlu turut campur. Simpan saja kecemasanmu jauh-jauh. Kenapa kalian diam saja? Kakang Gunawoso, kenapa kau sama sekali tidak mau membantuku? Bukankah tadi kau katakan bahwa ini adalah urusanmu, dan aku kau larang untuk ikut campur? Sekarang silakan kau tanggung sendiri akibatnya. Tapi ini sudah lain persoalannya, Kakang. Apakah sikapmu memang demikian? Sama sekali tidak mau membantu anak buahnya sendiri. Bagaimana jika kau sendiri mengalami hal itu, Kakang? Rasanya tidak mungkin kalau aku akan mengalami hal itu. Kau seorang anak buah yang lepas dari tanggung jawab. Kalau saja tadi kau menghargaiku sebagai pimpinanmu, artinya mau mendengarkan kata-kataku, mungkin sedikit banyak aku bisa menolongmu. Sekarang, terima saja akibat dari kecerobohanmu itu. Rupanya rasa persaudaraanmu telah lenyap dari hatimu, Kakang. Terserah apa yang kau katakan. Yang jelas aku merasa kecewa terhadapmu. Sudahlah, Coro Kawitan. Kau tidak perlu merengek-rengek meminta bantuan pada pimpinanmu. Harga dirimu di hadapan Gunawoso sudah tidak ada, karena kau berani membangkang perintahnya. Masalah ini sekarang sudah urusan kita. Tak ada orang lain yang berhak turut campur. Perempuan apa kau ini? Kenapa kau sama sekali tidak mau mengampuniku? Mengucap kata-kata minta ampun itu hal yang mudah, tapi mana tanggung jawabnya? Apalagi orang yang mengucapkan hal itu adalah kau. Kepercayaanmu sudah lenyap di mataku. Begitu aku maafkan kesalahanmu, kemudian aku lengah sedikit, maka kau pun mengambil kesempatan untuk berbuat licik padaku. Bukankah demikian, Coro Kawitan? Tidak, Nona Kensiwi. Kali ini aku bersungguh-sungguh untuk minta maaf. Aku tidak akan berbuat curang seperti tadi. Aku berjanji. Janji? Manusia memang terlalu mudah mempermainkan janji.
sementara janjinya tidak pernah ditepati. Janji itu hutang Joro Kawitan. Aku mengerti. Tolong, kau singkirkan pedang itu dari perutku, Nona. Oh, rupanya kau takut mati juga, prajurit? Nona, aku masih ingin hidup, Nona. Aku masih membutuhkan masa depan yang baik. Masa depan yang baik dan cerah ditentukan dari sekarang, Joro Kawitan. Tapi kalau perjalananmu untuk mencapai apa yang kau cita-citakan, kau awali dengan kebusukan, maka jangan harap semua itu akan kau dapati. Iya, Nona. Aku mengerti. Jadi, tolong, ampunilah aku. Maafkan semua kesalahan-kesalahanku tadi. Aku tidak akan mengulanginya lagi, Nona. Aku memang orang yang mudah memaafkan kesalahan orang. Tapi harus ingat, jangan kau ulangi lagi. Ini peringatan terakhir. Berani berbuat licik lagi, pedang ini akan merobek-robek perutmu ini. Joro Kawitan segera menarik napas lega setelah pedang Ken Siwi Nareswari diangkat dari atas perutnya. Dengan wajah yang masih pucat, prajurit Kediri itu segera beringsut untuk bangun. Sementara Ken Siwi segera memasukkan kembali pedangnya ke warangkanya. Itu adalah pelajaran untukmu, Joro Kawitan. Mulai sekarang jangan menganggap orang remeh. Hargailah orang lain. Nilailah dari berbagai segi. Jangan menilai orang bersalah, sementara kau tidak tahu bagaimana sebenarnya orang itu. Nona Ken Siwi, sekali lagi aku minta maaf atas kecerobohan anak buahku itu. Oh, tidak apa-apa, Tuan Gunawoso. Kalau boleh sekali lagi aku bertanya. Jadi benar, Nona melihat ada seseorang berkuda lari ke sana? Iya, orang itu terus berpacu ke arah timur. Kalau boleh aku menegaskan, kenapa ketika Nona melihat orang berkuda itu lewat jalan ini, Nona tidak menepi? Artinya tidak di pinggir jalan, tapi malah justru ada di tengah jalan. Oh, nada bicaramu seperti masih menaruh curiga terhadapku, Tuan Gunawoso. Tapi baiklah, dan kukira itu pertanyaan yang masuk di akal. Aku tadi sebenarnya tidak berada di tengah jalan. Saat aku berniat mencari air, aku sudah berada di sana. Bahkan malah aku mengintip dari semak-semak itu ketika kulihat orang berkuda melintas. Kupikir setelah orang tadi tak ada lagi orang berkuda yang menyusulnya. Makanya aku muncul untuk melihatnya. Namun ternyata dugaanku salah. Tiba-tiba saja kalian muncul secara mendadak, dan aku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa untuk bersembunyi seperti tadi. Jadi jelas bukan, bahwa aku tidak ada hubungannya dengan orang yang kau maksudkan. Melihat tampang orang yang bernama Pangeran Yoso Hadiningrat saja belum, apalagi bersekutu dengannya. Iya, baiklah. Aku percaya. Tetapi perlu kau ketahui juga, kota raja pada saat sekarang tengah dilanda ketegangan. Banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengganggu ketentraman warga kota, terutama mengusik ketenangan Baginda. Dan aku sebagai pimpinan prajurit mengemban sebuah tugas untuk menjaga ketentraman. Dengan demikian, aku wajib mencurigai siapapun yang tidak jelas sosoknya. Jika aku mencurigaimu, itu adalah salah satu faktor dari yang kukatakan tadi, bahwa kau belum jelas. Tapi sekalipun demikian, aku percaya bahwa kau bukan salah satu dari perusuh yang mengganggu ketenangan kami. Terima kasih. Aku juga memahami kalau kalian tiba-tiba saja mempunyai rasa curiga. Tetapi kalian tidak perlu khawatir. Aku bukanlah salah satu orang yang kalian curigai. Aku percaya, Nona Ken Siwi. Tetapi berhati-hatilah. Biar bagaimanapun, kau seorang perempuan. Aku malah jadi berbalik mencemaskanmu. Terima kasih, Gunawoso. Sebelum aku bertemu dengan kalian, perjalanan seperti ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Dan bukan hanya ini saja yang pernah kualami. Aku percaya, Nona. Tetapi sebaiknya berhati-hatilah. Lalu apa sebenarnya tujuanmu menempuh perjalanan jauh, sehingga meninggalkan lereng Gunung Raung dan sampai di wilayah kota Raja Kediri? Aku mencari keponakanku. Dia pergi dari perguruan tanpa sepengetahuan kami. Sayang, aku tidak bisa menceritakan hal ini pada kalian, karena sifatnya sudah pribadi. Ya, baiklah Nona Ken Siwi. Kukira sekarang persoalannya sudah jelas. Dan masalah tadi
hanyalah salah paham. Sekarang Nona silakan melanjutkan tujuan Nona. Dan kami semua akan kembali mengejar Pangeran Yoso Hadiningrat. Mungkin kalian sudah tertinggal jauh, Tuan Gunawarso. Tidak apa. Karena yang mengejar bukan hanya dari kelompok kami saja. Yang lain pun mengejar dari berbagai arah. Nah, selamat berpisah, Nona. Hup. Ayo jalan. Ya, 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 ya. Untung saja persoalan tadi berakhir. Aku jadi tertarik dengan cerita Tuan Gunawarso tadi. Pangeran Yoso Hadiningrat dikejar karena telah berkhianat pada kerajaan. Aku jadi ingin tahu. Sebaiknya aku tinggalkan saja tempat ini. Aku akan mengikuti mereka dari belakang. Hiya, hiya, hiya. Suasana siang itu nampak diselimuti ketegangan. Matahari terus bergeser ke tepi. Cahayanya pudar disapu awan senja. Dan tak lama kemudian malam turun bersama nyanyian serangga malam. Di tengah kesunyian yang mencekam itu, dari sebuah jalanan berbatu, nampak seseorang tengah berkuda dengan tergesa-gesa. Orang itu terus berkuda bagai dikejar sesuatu yang menakutkan. Aku harus berusaha menghindar sejauh-jauhnya dari wilayah ini. Iya, malam ini juga aku harus sampai di Gantar. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mengejarku? Celaka kalau aku sampai tertangkap oleh prajurit-prajurit Tumu itu. Hiya, hiya, hiya. Aku begitu cemas menghadapi hal ini. Baru sekarang aku merasakan sesuatu yang menakutkan. Mudah-mudahan saja aku berhasil lolos dari kejaran mereka. Sekarsa, maafkanlah aku. Aku tidak bisa membawamu dari istana. Aku memang tidak mempunyai kemampuan apa-apa untuk menyelamatkanmu. Tapi kau tidak perlu khawatir. Kelak aku akan kembali untuk menyelamatkanmu. Hiya! Hiya! Mudah-mudahan saja prajurit-prajurit bodoh itu tidak bisa mengejarku. Iya, rasanya sudah cukup jauh dari mereka. Malam ini terlalu gelap. Cahaya bulan tertutup daun-daun pohon. Pohon-pohon di hutan ini besar-besar. Kalau begitu, aku harus mencari jalan lain. Bagaimana mungkin aku bisa mengikuti jalan kalau terbenam dalam tempat yang gelap? Apalagi jalan ke Gantar cukup jauh. Hiya! Hiya! Anak muda yang berpakaian bangsawan itu terus memacu kudanya menyusuri kegelapan malam. Dan ketika dia melihat jalan setapak yang jauh dari pohon-pohon hutan yang besar, anak muda itu menghentakkan kudanya menyusuri jalan itu. Sementara malam masih mengambang dengan angkernya dan serangga malam belum lelah untuk bersenandung. Dari kegelapan itu, nampak sesosok bayangan melintas tak jauh dari hadapan orang berkuda itu. Bayangan apakah tadi? Benda itu melintas cukup cepat masuk ke semak-semak. Aku yakin itu sosok tubuh manusia. Apakah dia itu pembunuh bayaran? Oh, tidak. Aku harus segera meninggalkan tempat ini. Hiya! Hiya! Aku harus terus berkuda agar pelarianku ini tidak terkejar. Mudah-mudahan saja bayangan tadi melintas bukan untuk mengejarku. Hiya! 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 Hatiku semakin berdebar-debar saja. Apakah mereka sudah dekat denganku? Hiya! Hiya! Siapa kau Kisanak? Kenapa tiba-tiba saja menghalangi langkah kudaku? Menyingkirlah! Dia ingin memanahku. Celaka! Hei! Tunggu! Apa yang ingin kau lakukan terhadapku? Tunggu! Orang yang berada di hadapan anak muda itu segera menarik busurnya.
matanya tajam menatap orang yang berada di hadapannya. Dan sebentar kemudian, anak panah itu pun melesat dengan tajam. Bagaimana mungkin orang itu sudah berada di hadapanku kembali? Siapa sebenarnya orang itu? Apakah dia pun prajurit Kediri yang diperintahkan untuk menangkapku? Siapa kau Kisanak? Kenapa tiba-tiba menghalangi perjalananku? Menyingkirlah! Dia ingin membunuhku. Celaka. Hei! Tunggu! Apa yang ingin kau lakukan terhadapku? Laki-laki sangar itu tidak menghiraukan teriakan anak muda itu. Dia terus menarik busurnya, matanya tajam menatap orang yang berada di hadapannya. Sejenak suasana menjadi tegang, dan tiba-tiba saja anak panah itu melesat dengan tajam. Hiat! Tanganku. Siapa kau ini? Apa salahku terhadapmu? Tiba-tiba saja kau memanahku. Namaku Garuh Langit. Pelarianmu ternyata hanya sia-sia saja, Pangeran Yoso Hadiningrat. Oh, tanganku. Sekarang kau tidak akan bisa kemana-mana lagi. Apalagi untuk beranjak dari hadapanku. Biadab sekali perbuatanmu ini. Apakah kau prajurit Kediri, Kisanak? Bukan. Aku bukan prajurit Kediri. Aku hanya orang bayaran yang mendapat perintah dari seorang senopati. Bayaranku untuk membawamu ke istana hidup atau mati cukup tinggi, Pangeran. Berapa besar kau dibayar oleh senopati itu, sehingga kau mau membawaku ke Kediri? Cukup besar, yaitu segenggam emas. Dan sebentar lagi kau akan segera kubawa ke sana. Tetapi aku akan membawamu dalam keadaan mampus, karena dengan keadaan demikian akan memudahkan aku membawanya. Nah, bersiap-siaplah untuk menerima panah kedua. Dan ini panah kematian untukmu. Tunggu Garuh Langit, tunggu. Kita bisa mengadakan penawaran. Apa maksudmu? Aku bisa membayarmu lebih tinggi dari bayaran senopati. Apakah kau tidak tertarik, Garuh Langit? Bukankah kau melakukan tugas ini hanya sekedar mengharapkan bayaran? Pandai sekali kau mencari kesempatan untuk lolos dari maut. Berapa kau mau membayarku? Berapapun yang kau minta, aku akan memberinya. Asal kau mau melepaskan aku. Kau tidak perlu khawatir aku memperalatmu. Aku akan menepati janji. Sayang sekali, Pangeran. Sekalipun aku hanya pembunuh bayaran, tetapi pantang bagiku untuk berkhianat. Tapi bukankah kau hanya mengharapkan bayaran, Garuh Langit? Apa artinya sebuah pengkhianatan kalau bukan didasari dari pengabdian? Toh kamu hanya mencari kesenangan. Cukup! Kau tidak bisa memaksaku untuk melakukan yang aku tidak mau, tahu? Sekalipun hanya bayaran yang aku cari, tetapi aku orang yang mempunyai pendirian. Tunggu, sayang sekali, Pangeran. Aku terpaksa harus membunuhmu. Nah, bersiap-siaplah untuk segera kukirim ke neraka. Garuh Langit segera mengangkat gendewanya, kemudian menyelipkan anak panah yang baru diambilnya. Dengan hati pasrah, anak muda yang bernama Pangeran Yoso Hadiningrat itu memejamkan matanya. Bagus. Pejamkanlah matamu, Pangeran. Karena dengan cara itu, kau tidak akan merasakan bagaimana kematian yang akan menimpamu. Nah, sambutlah arwah leluhurmu. Lantunkan pujian untuk para dewa di hatimu, agar rohmu segera dibawa ke Swargaloka. Anak panah melesat tajam ke arah dada Pangeran Yoso Hadiningrat. Tetapi belum sempat benda runcing itu menghunjam dada anak muda itu, dari arah lain melesatlah seseorang menepisnya. Jahanam, siapa kau, Keparat? Kenapa kau turut campur dengan urusanku? Namaku Kameswara. Aku paling tidak suka jika melihat orang yang tidak berdaya masih diperlakukan dengan kejam. Itu bukan urusanmu. Sekalipun itu bukan urusanku, tetapi aku berhak turun tangan. Aku berada di hadapanmu untuk membela yang lemah.
Dan aku yakin kau bukan termasuk orang baik-baik. Setan alas. Menyingkir dari hadapanku. Atau kau akan kucincang dengan anak panahku ini. Aku tidak akan menyingkir selama kau masih berada di hadapanku dan menghentikan perbuatan kejimu. Oh, rupanya kau harus diusir dengan ini, ha? Iya. Masih penasaran ingin melawanku? Kunyuk sialan. Hah? Pantas kau berani sesumbar di depanku. Rupanya kau mempunyai andalan juga, anak muda. Ya, aku belum kalah. Jangan menyesal akibat dari campur tanganmu ini, Keparat. Aku Garu Langit, paling pantang jika dipermalukan seperti ini. Kau lihatlah pedangku ini. Benda ini cukup tajam dan siap merobek perutmu. Kameswara. Siapa sebenarnya orang yang bernama Kameswara itu? Untung nasib baik masih menyertaiku. Mudah-mudahan saja orang yang membantuku itu bisa mengalahkan Garu Langit. Kalau kulihat, dia mempunyai kepandaian yang cukup tinggi. Di sana. Kukira permainan ini tidak perlu dilanjutkan. Aku tidak ingin membuang-buang waktu lagi dan tenaga hanya untuk melawanmu. Hei! Aduh, pedangku. Aduh, dadaku. Aku harus meraih pedang itu. Cukup. Kita tidak perlu melanjutkan perkelahian ini. Biarkan pedang itu tergeletak di situ. Hei, ayo bangun. Jangan kau patahkan tanganku. Aku tidak akan mematahkan tanganmu. Aduh. Jika kau tidak macam-macam lagi. Diam. Dan jawab jika aku memberikan satu pertanyaan. Iya, ada. Aku akan menjawabnya. Bagus. Ya, aduh. Sekarang jawab. Kenapa kau ingin membunuh Pangeran Yoso Hadiningrat? Aku hanya orang upahan, Tuan Kameswara. Aku tidak tahu apa tujuan orang itu menyuruhku membunuh Pangeran Yoso Hadiningrat. Baik. Aku percaya kau tidak tahu. Sekarang katakan siapa nama Senopati yang menyuruhmu itu? Aku tidak berani mengatakannya, Tuan. Karena kami sudah terikat dengan janji. Janji? Iya. Bagaimana kalau janjimu terhadap orang itu kuhapus dengan cara seperti ini? Ampun. Ampun, Tuan. Lepaskan tanganku, Tuan. Ampun. Ya, baik. Aku akan memberitahu nama Senopati itu. Tetapi setelah itu, aku minta kau melepaskan tanganku. Jawablah dulu pertanyaanku, baru aku akan melepaskan tanganmu. Nama Senopati itu Rangga Paksi, Tuan. Rangga Paksi. Rupanya kota Raja Kediri mulai kisruh oleh pengacau-pengacau yang sebenarnya dari dalam juga. Pangeran, orang ini kuserahkan padamu. Silahkan apa yang ingin kau lakukan terhadap orang ini. Lepaskan saja orang itu, Kameswara. Dilepaskan? Iya. Bukankah dia telah melukai tanganmu, Pangeran? Kukira hukuman itu tidak setimpal, Pangeran. Tidak apa, Kameswara. Lepaskan saja orang itu. Asal dia mau berjanji tidak akan menggangguku lagi. Apalagi berniat untuk membunuhku. Sungguh besar hatimu, Pangeran. Garu Langit, kau dengar bukan apa yang dikatakannya? Iya. Seharusnya kau malu melukai, apalagi berniat membunuh Pangeran Yoso Hadiningrat. Ternyata dia mempunyai hati yang mulia, tidak busuk sepertimu. Iya. Aku malu. Ternyata aku telah bertindak sembrono. Aku berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Ingat, kata-kata yang keluar dari mulutmu jangan hanya sekedar buah bibir saja. Iya. Jika kau mengingkari janjimu dan berhadapan denganku, maka aku tidak akan mengampunimu lagi. Iya. Sekarang pergilah dari hadapanku. Terima kasih, Kisana. Sudah, tinggalkan tempat ini sebelum aku merubah keputusanku. Iya, baik. Iya. Terima kasih atas pertolonganmu, Kisanak. Tadi ku dengar namamu Kameswara. Benar. Namaku Kameswara. Apa sebenarnya yang telah terjadi di Kediri sehingga pangeran harus meninggalkan kota raja? Sebuah kekacauan, Kameswara. Baginda telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dari kedudukannya sebagai raja. Kalau boleh aku tahu, siapa kau ini sebenarnya? Aku sebenarnya belum tahu kedudukanmu di Istana Kediri. Namaku sebenarnya Tejamurti.
Aku adik tiri Sri Baginda Kertajaya. Kau adik tiri Sri Baginda Kertajaya? Benar. Lalu apakah Sri Baginda tidak tahu bahwa kau menjadi buruan dari orang-orang bayarannya Senopati Ranggapaksi? Justru dialah sebenarnya yang memerintahkan Senopati untuk menangkapku, Kamaswara. Maksudmu Sri Baginda Kertajaya? Iya. Dialah yang menyuruh Senopati untuk membunuhku. Peristiwa apakah yang sebenarnya tengah berlangsung di Kediri, Pangeran? Sehingga Baginda sampai tega mengejar saudaranya sendiri. Peristiwa yang memalukan, Kamaswara. Memalukan? Barangkali Pangeran berkenan menceritakan padaku. Aku jadi tertarik dengan peristiwa ini. Baiklah. Karena kau telah menolongku, aku akan menceritakannya padamu. Aku menjadi orang buruan kerajaan Kediri. Pada mulanya berawal dari peristiwa cinta. Peristiwa cinta? Iya, peristiwa cinta. Baginda murka padaku karena aku telah menjalin cinta dengan gadis sengkeran. Nama gadis itu Sekarsa. Dulu ketika ia akan dipersiapkan menjadi kelangenan Sri Baginda, masih berusia sekitar 10 tahun. Dan selama ini dia ditempatkan di istana di bawah bimbingan ibu. Dan pada saat itu aku sering kali bertemu dengannya. Sampai akhirnya benih cinta tumbuh di antara kami, Kamaswara. Kemudian aku pun menjalin hubungan dengan Sekarsari. Hubunganku dengan dia berlangsung cukup lama. Sampai pada suatu ketika akhirnya hubunganku diketahui Sri Baginda. Beliau akhirnya murka terhadapku. Peristiwa itulah yang menyebabkan aku jadi kejaran para prajurit Kediri. Sebuah peristiwa yang tragis. Lalu bagaimana dengan gadis itu, Pangeran? Itulah yang membuatku gelisah, Kamaswara. Aku khawatir kemurkaan Sri Baginda dilampiaskan padanya. Ku belum bisa berpikir apa yang harus kulakukan sekarang. Darah ini keluar cukup deras, Kamaswara. Aku sampai lupa pada lukamu. Mari ku bantu untuk mengobati lukamu itu. Anak panah ini sebaiknya dicabut saja. Tapi tunggu sebentar. Aku akan mencari dedaunan untuk memborehnya. Pangeran jangan kemana-mana dulu. Tunggu saja di sini. Iya, tapi aku minta jangan terlalu lama, Kamaswara. Aku benar-benar membutuhkan pertolonganmu. Aku akan segera kembali, Pangeran. Sungguh baik sekali orang itu. Mudah-mudahan saja dia bisa menolongku sampai aku siap berangkat ke Ganter lagi. Aku siap berangkat ke Ganter lagi. Luka ini semakin terasa nyeri saja. Untung anak panah ini tidak mengandung racun. Seandainya beracun, mungkin aku sudah tidak bernyawa sekarang. Langkah beberapa ekor kuda. Itu pasti prajurit-prajurit Kediri. Celaka. Kemana Kamaswara? Kenapa dia belum muncul juga? Dewata aku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tanganku nyeri. Apakah aku harus pasrah menerima keadaan ini? Tidak. Aku harus bersembunyi. Kenapa aku jadi bodoh? Bukankah aku bisa bersembunyi di semak-semak itu? Iya, kukira tempat itu cukup rimbun. Mudah-mudahan saja prajurit-prajurit Dungu itu tidak melihatku. Kuda-kuda itu semakin dekat. Dengan susah payah Pangeran Yoso Hadiningrat beranjak dari tempatnya. Akhirnya dia berhasil masuk ke dalam semak-semak. Dan benar saja, tak lama setelah dia masuk, beberapa orang prajurit melewati tempat itu. Untung saja aku cepat-cepat bersembunyi di sini. Mudah-mudahan mereka tidak kembali lagi. Biarlah, Kamaswaraku tunggu di sini saja. Aku khawatir ada prajurit lain yang akan melewati jalan ini. Hei, kemana orang itu? Pangeran Yoso Hadiningrat! Pangeran, di mana kau? Kemana dia? Bukankah tadi sudah kukatakan jangan kemana-mana?
Oh, jangan-jangan ada prajurit Kediri yang membawanya. Pangeran! Pangeran Yoso Hadiningrat! Aku di sini, Kamaswara. Di mana? Di balik semak-semak yang ada di sampingmu. Oh, kenapa kau bersembunyi di sini? Apakah ada prajurit yang mengejarmu? Iya. Belum lama kau muncul. Ada 5 orang prajurit melewati jalan itu. Tapi mungkin sekarang mereka sudah jauh, Kamaswara. Kalau begitu keluarlah. Mari ku bantu. Tubuhku semakin lemah saja, Kamaswara. Lukamu memang harus segera diborahi dedaunan. Duduklah yang tenang. Anak panah ini akan segera kucabut. Ya, tahanlah sedikit rasa sakitmu. Nah, luka ini tidak begitu dalam. Kau tidak perlu cemas, Pangeran. Dengan dedaunan ini mudah-mudahan lukamu cepat mengering. Rupanya kau mengerti tentang cara pengobatan, Kamaswara. Hanya sedikit. Ya, sebatas mengobati luka saja. Sekarang aku akan menyalurkan hawa murni ke tubuhmu, agar tenagamu bisa pulih kembali. Tubuhku sekarang memang lemah sekali. Mungkin karena terlalu banyak darah yang keluar. Sebentar lagi tenagamu akan pulih. Bersiap-siaplah. Hup, hup. Hup. Bagaimana sekarang? Terima kasih, Kamaswara. Tenagaku sudah agak pulih. Bagaimana aku harus membalas kebaikanmu ini? Kau begitu banyak membantuku. Lupakanlah masalah itu, Pangeran. Ini sudah menjadi kewajiban kita saling membantu antara sesama. Kalau boleh aku tahu, Pangeran akan melanjutkan perjalanan kemana? Aku akan segera melanjutkan perjalanan ke Gantar. Ke Gantar? Iya. Mengapa Pangeran memilih perjalanan ke sana? Selama 1 bulan ini, sudah 3 orang pangeran dan 2 pangeran Anom yang lolos dari istana. Mereka semua bergabung dengan orang-orang Gantar. Dan orang-orang Gantar adalah orang-orang yang mempunyai cita-cita baik. Aku kira tak salah jika aku pun datang ke sana. Lalu bagaimana sebenarnya gambaran kota raja pada saat sekarang ini, Pangeran? Kisruh, Kamaswara. Ludah raja adalah api. Dan jika ludah itu jatuh dapat membakar apapun. Apa yang diucapkan seorang raja adalah sabda Pandito Ratu. Dan ucapan itu adalah penggambaran tatanan yang lahir dari sifat pengayom. Hamengku dan Hamengkoni adalah gambaran dari arif dan bijaksana. Akan tetapi, Kamaswara, Sri Baginda Kertajaya telah kehilangan semua itu. Dia terlalu tinggi menilai diri dan menganggap dirinya adalah titisan dewa. Bahkan lebih dari itu, dia mengaku dewa yang mempunyai wewenang penuh. Itulah sebabnya para pangeran, Pangeran Anom, dan para pangeran Raden Mas dilanda kecemasan, yang membuat diri mereka jadi gelisah dari hari ke hari, dan akhirnya melarikan diri dari istana. Dan masalah itu pun alasan kedua dari pelarianku. Lalu bagaimana dengan Tumenggung Yuda Paksa? Itu hanya bagian kecil dari sekian banyak persoalan yang menimpa Kediri, Kamaswara. Keduanya masih berbicara banyak tentang masalah yang menyelimuti kerajaan Kediri. Namun di saat pembicaraan itu tengah berlangsung, tiba-tiba saja dari arah lain terdengar beberapa orang berkuda menuju jalan itu. Pangeran Yoso Hadiningrat jadi tersentak kaget. Kamaswara, mereka datang lagi. Kita harus bersembunyi. Ayo. Tenanglah, Pangeran. Biarlah aku yang hadapi mereka. Tapi jumlah mereka cukup banyak, Kamaswara. Kalau kita tidak segera bersembunyi, keadaan kita pasti mencemaskan. Ayolah, Kamaswara. Mereka sudah semakin dekat. Percayalah padaku, Pangeran. Aku bisa menghadapi para prajurit itu. Berhenti! Banyak kau berada di sini, Pangeran. Kawan-kawan, ayo turun! Turun! Bagaimana ini, Kamaswara? Bagaimana? Mereka semua dapat kuselesaikan dengan mudah. Maaf, Kisanak. Apakah kau pengikut dari Pangeran Yoso Hadiningrat? Kenapa kau tanyakan hal itu? Aku berhak menanyakan. Karena Pangeran Yoso Hadiningrat adalah buronan kerajaan. Kalau kau memang pengikutnya, maka dengan terpaksa aku harus membawamu. Lakukanlah kalau kau memang mampu. Baik, tapi jangan menyesal. Kawan-kawan, kepung mereka! Kepung! Ayo kepung! Sebentar!
harus menggunakan ajian sirap agar tidak perlu membuang-buang tenaga. Serang! Kenapa tiba-tiba saja tubuhku lemah? Aku jadi ngantuk begini. Rupanya ajian sirap yang dirapal Kameswara bereaksi dengan cepat. Belum sempat para prajurit itu melakukan penyerangan, tiba-tiba saja mereka tersungkur jatuh dalam keadaan mengantuk. Pangeran Yoso Hadiningrat terperanjat heran. Sambil menatap tajam ke arah prajurit itu, dia menghampiri Kameswara. Apa yang kau lakukan terhadap mereka, Kameswara? Kenapa tiba-tiba saja mereka jatuh, kemudian tertidur? Aku menggunakan ajian sirap, Pangeran. Ajian sirap? Oh, pantas tiba-tiba saja mereka tertidur. Tidak kusangka. Ternyata ilmu yang kau miliki cukup tinggi, Kameswara. Seharusnya aku malu telah menyuruhmu untuk bersembunyi. Tidak apa-apa, Pangeran. Dan apa yang kumiliki ini belum seberapa jika dibanding kekuasaan Hyang Maha Agung. Kameswara, kau dengar itu? Ada langkah kuda lagi. Aku rasa dia prajurit Kediri. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Kameswara? Kita tidak perlu kemana-mana. Pangeran tenang saja. Serahkan semuanya padaku. Iya, baiklah Kameswara. Kali ini Pangeran Yoso Hadiningrat tidak bisa bicara apa-apa lagi ketika melihat seseorang berkuda mendekat. Suasana masih diselimuti ketegangan. Namun ketika orang berkuda itu berhenti di hadapan Kameswara, tiba-tiba saja dia tersentak kaget. Kansiwi! Kakang Kameswara? Kemana saja selama ini kau, Kang? Aku tidak menduga kalau kita akan bertemu di sini. Begitu juga aku, Kansiwi. Mengapa kau masih berkeliaran di sekitar Kediri? Sejak peristiwa Kambang Ayun, aku bersama Paman Haryo Panumping dan Kakang Mahisa Branjangan kembali ke Pesanggaran. Tapi ketika sampai di Padepokan, tiba-tiba saja ada peristiwa yang mengejutkan. Rahastri Kandi, dia pergi dari Padepokan tanpa izin. Kemudian, aku bersama Kakang Mahisa Branjangan terpaksa meninggalkan kembali Pesanggaran. Entah kemana anak itu sekarang. Hingga hari ini aku belum menemukannya, Kakang. Kau tidak perlu mengkhawatirkan keadaan Rahastri Kandi. Aku sudah menemukannya. Ah? Benarkah itu, Kakang? Iya. Rahastri Kandi sekarang berada di sebuah padepokan yang terletak di desa Panawijen. Dia sengaja kutitipkan di sana. Dan aku cukup kenal dengan pemilik padepokan itu. Lalu di mana Kakang Mahisa Branjangan sekarang? Entahlah, Kakang. Aku berpisah dengannya. Tapi sekalipun aku berpisah dengannya, aku berjanji akan bertemu di desa Tanjung Sari pada bulan purnama nanti, Kakang. Desa Tanjung Sari? Kalau tidak salah, desa itu terletak di sebelah timur perguruan Lemah Abang. Benar, Kakang. Syukurlah, kalau memang kalian ingin bertemu. Akhir-akhir ini keadaan memang sedang kisruh. Persoalan saling tumpang tindih tidak henti-hentinya. Aku hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan semuanya dapat kita selesaikan dengan baik. Iya, Pangeran, kenalkan ini adikku, Kensiwi namanya. Namaku Kensiwi Narswari, Pangeran. Senang sekali berkenalan denganmu, Kensiwi. Terima kasih, Pangeran. Saya pun demikian. Apalagi saya hanya seorang kaula kecil. Tidak ada bedanya antara seorang kawula dan seorang pejabat istana, Kensiwi. Kita sama-sama manusia. Kameswara, kukira sudah saatnya kita berpisah. Aku akan kembali melanjutkan perjalananku ke Ganter. Ya, sebenarnya aku masih senang berbincang-bincang dengan kalian. Tetapi keadaanlah yang tidak memungkinkan. Tidak apa-apa, Pangeran. Kami berdua cukup mengerti keadaan Pangeran. Sebaiknya kalau Pangeran ingin melanjutkan perjalanan, lebih baik memutari bukit itu. Pangeran bisa mengikuti arah utara. Dan aku kira jalan itu cukup aman dari kejaran para prajurit. Jauh sedikit tidak apa-apa, asal keselamatan Pangeran bisa terjamin. Terima kasih, Kameswara. Mungkin aku akan mengikuti saranmu. Selamat berpisah. Mudah-mudahan suatu saat kita dapat bertemu lagi. Ya,
Aku pun berharap demikian, Pangeran. Selamat tinggal Kamaswara, Kensiwi. Selamat jalan, Pangeran. Mudah-mudahan perjalananmu lancar tanpa halangan apapun. Terima kasih. Untung saja prajurit-prajurit ini muncul. Kalau tidak, mungkin aku tidak akan mendapatkan seekor kuda pun. Ya, ya, ya. Tampan sekali pangeran itu. Tatapan matanya seolah-olah mempunyai kekuatan lain. Kapan aku dapat bertemu dengannya lagi? Kensiwi, kamu lamun? Hei, apakah kau tertarik dengannya? Pangeran Yoso Hadiningrat akhirnya melanjutkan perjalanan ke Ganter. Sepeninggal pemuda istana Kediri itu membuat Kensiwi Nareswari sedikit termenung. Dia tidak sadar kalau sikapnya diperhatikan oleh Kamaswara. Setelah sesaat lamanya suasana hening berlangsung, akhirnya Kensiwi pun ditegur. Kensiwi, kamu lamun? Apakah kau tertarik pada Pangeran Yoso Hadiningrat? Kakang. Aku hanya seorang kaulah kecil. Apa artinya diriku di hadapannya? Pangeran itu terlalu tampan untuk ditaksir. Dan rasanya aku ini tidak tahu diri jika tertarik padanya. Kensiwi, kukira itu adalah hal yang wajar jika seseorang tertarik pada sesuatu yang baik. Pangeran Yoso Hadiningrat itu seorang pemuda yang baik, mempunyai budi pekerti yang luhur. Dia terusir dari istana karena berhubungan dengan rakyat kecil. Maksud kakang? Pangeran Yoso Hadiningrat menjalin hubungan dengan seorang gadis dari kaulah kecil. Dan gadis itu adalah milik Sri Baginda yang suatu saat akan menjadi alat penghiburnya. Kenapa, Kensiwi? Tidak, kakang. Aku hanya tidak habis pikir. Sampai sejauh itukah perbuatan seorang raja besar? Ya, aku sendiri tidak mengerti. Sudahlah, sebaiknya kita tidak perlu memikirkan hal itu. Masih banyak yang harus kita kerjakan. Bagaimana kalau sekarang kita tinggalkan tempat ini? Lalu, mau kemanakah tujuan kakang? Kita ke Panawijen untuk menemui Rahastri Kandi. Aku kira dia sudah menunggu lama di sana. Oh, kalau begitu ayolah kakang. Aku juga sudah ingin bertemu dengan anak itu. Ayo. Merangkap, suasana dingin menyelimuti wilayah itu, dan istana Kediri tertidur pulas bersama mimpi-mimpinya. Sementara itu di sebuah tempat, dari sebuah pondok kecil, terdengar dentingan keras, seolah-olah ada sesuatu yang tengah dikerjakan dalam suasana hening itu. Dua hari lagi pedang ini akan selesai. Dan hasilnya akan jauh memuaskan dari pedang-pedang yang pernah kubuat. Pedang ini kubuat dari logam yang kuat dan bagus. Aku harus terus menempanya agar hasil yang kucapai dapat terpenuhi. Bentuknya sudah agak lumayan. Aku harus memanaskannya lagi agar pengolahannya mudah. Ya, mudah-mudahan saja benda ini akan menjadi benda yang berguna di tangan pemiliknya. Pedang ini harus digunakan untuk membela yang lemah dan melindungi kebenaran demi kebaikan bersama. Hai,
Siapa? Apakah orang itu tidak tahu kalau aku sedang sibuk? Lagi pula untuk apa bertamu ke rumah orang pada malam hari begini? Siapa? Pintu tidak dikunci. Masuk saja. Aku yang datang, Adi Gandring. Kakang Logawe. Kukira siapa, Kang? Mari, Kakang. Ayo, silakan masuk. Dentangan palumu mengundangku datang kemari. Wah, apa sebenarnya yang sedang kau perbuat? Aku sedang menyelesaikan sebilah pedang, Kakang. Ini, lihat. Lihat, pamornya begitu kuat. Pamor Nogorojo. Lihatlah, Kang. Barangkali Kakang berminat untuk memegangnya. Ini? Iya, bagus. Bagaimana menurut Kakang? Bagus. Sebuah pedang yang luar biasa. Sepertinya benda ini terbuat dari logam pilihan. Kukira pedang ini akan lebih menarik jika pembuatannya sudah selesai. Dan mempunyai warangka yang bagus. Iya, Kakang. Justru itulah hampir setiap malam aku menempanya agar pembuatannya segera rampung. Membutuhkan berapa lama untuk menyelesaikan sebuah pedang seperti ini, Adi Gandring? Ya cukup lama juga, Kakang. Ya, kurang lebih 7 bulan. Apakah menurutmu ini adalah hasil yang terbaik dari pedang-pedang yang pernah kau buat? Iya, Kakang. Karena menyelesaikannya saja, aku membutuhkan waktu yang lama. Dan seluruh perhatianku kupusatkan pada benda ini. Aku meracik bahan-bahannya saja bertahun-tahun lamanya. Dan bahan-bahan itu kuambil dari baja-baja pilihan. Di mana aku pun harus melakukan puasa pati geni. Dan bersemadi yang panjang. Nah, pedang ini kuharapkan menjadi benda yang mampu membela kebenaran, Kakang. Apakah pedang ini adalah pesanan seseorang? Atau barangkali akan kau simpan begitu saja? Tidak. Aku membuat pedang ini bukan untuk kusimpan. Tetapi akan kuberikan pada seseorang. Dan orang itu kukira sangat tepat untuk memilikinya. Lalu siapakah orang yang kau maksudkan itu, Adi Gandring? Ya, siapa lagi? Kalau bukan pemuda yang muncul dari padang karautan. Pemuda dari padang karautan? Iya. Loh, kenapa Kakang Logawe tertawa? Apakah ada sesuatu yang lucu? Tidak. Aku tertawa justru karena tidak menduga. Maksud Kakang? Aku tahu orang yang kau maksudkan itu adalah Ken Arok. Bagaimana Kakang bisa tahu kalau orang yang kumaksudkan itu adalah Ken Arok? Aku mengenal Ken Arok sebesar mengenal diriku sendiri. Ia bertapa di padang karautan karena perintahku. Dan sekarang ia mengabdi di Tumapel. Itu pun karena perintahku. Jadi kalau kau mengatakan bahwa orang yang akan kau berikan pedang adalah Ken Arok, itu tidak aneh. Kalau boleh ku tahu, kenapa kau tertarik pada pemuda itu, Adi Gandring? Ya. Kulihat pemuda itu mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Dia termasuk pemuda yang aneh dan langka, Kakang. Dia lahir ke bumi ini seperti menjadi pilihan para dewa. Dan aku yakin,
kelak dia akan menentukan perjalanan pemerintahan di tanah Jawa ini. Apakah kau yakin dengan ramalanmu itu, Adi Gandring? Kakang Lokawi. Aku melihat sesuatu yang aneh dari pemuda itu. Dan ketika di padang karautan, saat ia melakukan semadi, di tubuhnya memancar sebuah cahaya yang menggetarkan. Dan itulah salah satunya kenapa aku tertarik kepadanya. Iya. Mungkin kau benar, Adi. Ken Arok akan menentukan perjalanan warna kepemerintahan di tanah Jawa ini. Dan ternyata bukan kau saja yang dapat melihat hal itu. Aku pun sebenarnya demikian. Namun begitu, kau harus tetap hati-hati. Maksud kakang? Kau katakan tadi bahwa pemunculan Ken Arok atas nama kebenaran dan keadilan. Iya. Sebenarnya itu salah, Di. Ken Arok hadir secara misterius dan sosoknya adalah manusia. Sekalipun orang-orang mengatakan bahwa dia adalah pilihan para dewa, namun sosoknya tetap manusia, di mana hawa nafsu dan keangkaraan bisa mendekam di dalam hatinya. Nah, sebaiknya renungkanlah hal itu, Adi. Iya. Aku percaya dengan kata-katamu. Ya, mudah-mudahan saja hal itu tidak mencelakai diriku sendiri. Lalu, di manakah sebenarnya Ken Arok sekarang, kakang? Pemuda itu berada di Tomapel. Di sana dia menjadi prajurit kepercayaan. Lalu bagaimanakah menurut pendapat kakang jika pedang itu kuserahkan pada Ken Arok? Silakan, aku tidak melarangmu. Hanya saranku, sebaiknya dipertimbangkan saja dulu. Pedangmu itu sangat luar biasa sekali dan tidak boleh sembarang orang memilikinya, termasuk Ken Arok, sekalipun ia pemuda yang sakti. Pedangmu terlalu berbahaya jika diserahkan padanya. Sebaiknya menurutku disimpan dulu. Barangkali suatu saat jika pedang itu jodoh dengan seseorang, maka apa yang kau inginkan barangkali saja tercapai, Adi Gandring. Ya. Benar juga kau, kakang. Baiklah. Sebaiknya ku simpan saja dulu pedang ini. Toh kau banyak mengerti tentang siapa Ken Arok, kakang. Dengar, Adi. Aku juga mempunyai firasat. Dalam waktu dekat ini akan jatuh sebuah benda dari langit. Dan menurut dugaanku, benda itu adalah pecahan dari benda yang ada di bulan. Dan kukira benda itu sangat cocok untuk kau olah menjadi sebuah pusaka. Nah, bongkahan benda dari langit itu seakan-akan mempunyai nyawa. Benarkah dugaanmu itu, kakang? Iya. Lalu dari mana kakang mempunyai firasat seperti itu? Dan sepertinya kakang tahu banyak tentang benda itu. Aku mengetahui banyak tentang benda itu dari bersemadi. Dan bukan dari sebuah mimpi. Dan aku yakin apa yang kudapatkan dari bersemadi itu akan menjadi suatu kenyataan. Dan selanjutnya aku tidak tahu apa-apa selain hanya dugaan. Dan aku yakin suatu saat akan terjadi peristiwa atas jatuhnya benda itu. Lalu bagaimana kakang bisa memastikannya? Ken Aroklah yang mengatakannya padaku. Dia mengatakan akan terjadi sebuah peristiwa yang mengerikan dan membawa malapetaka. Tapi
Kukira kau tidak perlu cemas atau khawatir. Malapetaka itu baru hanya sebuah firasat. Dan itu kukira dapat dicegah. Dan caranya, kaulah yang harus mendapatkan benda logam itu, Di. Aku? Ya, karena di tanganmu lah benda itu dapat kau rubah bentuknya. Dan tujuan merubah bentuk itu adalah menghindari apa yang kukatakan tadi. Oh, lalu kemanakah aku harus mencari benda logam itu, Kakang? Oh, pergilah ke arah timur. Benda logam itu akan jatuh di antara teluk dan sebuah semenanjung. Teluk dan sebuah semenanjung? Iya. Ya. Baiklah, Kakang. Aku akan coba datang ke tempat yang kau tunjukkan itu. Ya, mudah-mudahan benda yang kau tunjukkan itu benar-benar ada. Nah, jika memang ada, aku akan menguasai kekuatannya. Dan logam itu akan kuolah menjadi sebilah keris. Ya, sebuah keris yang dahsyat. Dan akan menggetarkan jagat sepanjang zaman, Kakang. Sekarang kau tidak perlu memikirkan hal itu dulu, Adi. Sebaiknya berangkat saja dulu. Karena jika memang benar ada benda akan jatuh dari langit, yang harus kau pikirkan bagaimana menghindari malapetaka. Oh, iya. Baiklah, Kakang. Tapi apakah Kakang Brahmana Logawi pun akan berangkat ke sana? Aku masih mempunyai tujuan lain, Di. Aku harus menemui satu orang titisan dewa lagi. Dan dia juga membawa pertanda yang sama seperti Ken Arok. Oh, tetapi orang yang akan kutemui ini adalah wanita. Wanita? Ya. Lalu di manakah Kakang akan menemuinya? Entahlah, aku tidak tahu. Sampai saat ini aku belum tahu di mana dia berada. Dunia ini luas, Kakang. Bagaimana Kakang bisa menemuinya? Arah yang kutuju sudah kutemukan, tetapi aku belum tahu berada di desa mana gadis itu. Namun begitu, aku berharap suatu saat dapat menemukannya. Ya, mudah-mudahan Kakang pun dapat menemukan apa yang Kakang harapkan. Nah, Adik Gandring, sekarang aku pergi. Aku permisi. Aku harus melanjutkan perjalanan. Loh. Kenapa tidak sebaiknya besok saja, Kakang? Bukankah kita sama-sama akan pergi? Arah kita berlainan. Sudahlah. Kita mempunyai tugas sendiri-sendiri. Maaf kalau tadi aku mengganggu pekerjaanmu. Soalnya biar bagaimana masalah itu harus kusampaikan padamu. Iya. Nah, aku permisi, Adik Gandri. Ya, berhati-hatilah, Kakang. Sebuah logam akan jatuh dari langit. Luar biasa sekali. Kalau saja benda itu berhasil ku genggam dan berada di tanganku, logam itu akan segera kuolah. Ya, kuolah menjadi sebuah keris yang hebat. Dunia akan terkejut. Empu Gandring mempunyai 2 pusaka yang menggetarkan. Tunggulah saatnya nanti. Semula, aku sebenarnya agak terpikat pada Pangeran Yosohadiningrat. Tetapi ternyata dia sudah mempunyai kekasih. Lucu, aku terpikat pada seorang laki-laki yang mempunyai kekasih. Sebaiknya aku buang saja jauh-jauh masalah itu. Kenapa dari tadi kau diam saja, Kensiwi? Apakah ada yang kau pikirkan? Tidak, Kakang. Aku hanya sedikit merasa senang bahwa Rahastri Kandi dapat bertemu lagi denganku. Apalagi selama ini aku mencarinya ke sana kemari tanpa kabar yang jelas. Dan begitu bertemu,
ternyata yang membawa kabar adalah kau. Iya, tapi kali ini keadaan Rastri Kandi memprihatinkan. Dia telah mengalami peristiwa yang menyedihkan. Apa? Wajah Ken Siwi mendadak jadi tegang. Sekalipun dia belum tahu peristiwa apa yang menimpa adik keponakannya. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.